Selamat malam, Pak. Saya di sini akan mempresentasikan hasil yang telah saya kutip atau saya ambil dari mata kuliah Manajemen Teknik. Nama saya Neo Timothy Josoid, NIM 190401171. Bab 1. Bab 1 adalah tinjauan manajemen. Di tinjauan manajemen ini yang akan kita bahas ada 4, yaitu tingkatan manajemen, fungsi manajemen, peran manajer, dan jenis-jenis organisasi bisnis. Tinjauan manajemen. Menurut Harold Kohn, manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang di dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Manajemen sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah manajemen atas. Manajemen atas terdiri dari direksi, kepala eksekutif, dan merupakan otoritas tertinggi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah terdiri atas manajer, cabang, dan departemen yang bertugas sebagai penghubung antara manajemen atas dengan manajemen pertama. Yang ketiga itu adalah manajemen utama atau manajemen yang paling bawah, terdiri dari supervisor, mandor, dan petugas bagian yang bertugas membimbing dan menginstruksikan para pekerja. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen secara luas menurut Kohn dan O'Donnell yaitu ada 5, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan kontrol. Saya akan menjelaskan satu-satu. Itu adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah menentukan dan memutuskan untuk mengambil langkah keputusan yang paling tepat sesuai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Menyatukan sumber daya fisik, keuangan, dan manusia untuk mengembangkan hubungan produktif. Yang ketiga adalah kepegawaian. Di sini ialah pemilihan, penilaian, dan pengembangan personel yang tepat dan efektif. Yang keempat, mengarahkan. Aspek mengarahkan dalam manajemen adalah yang mempengaruhi, membimbing, mengawasi, dan memotivasi bawahan. Dan yang terakhir mengontrol. Mengontrol di sini ialah memastikan segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan standar. Oke, peran manajer. Menurut Eric Midger, ada 3 kategori peran manajer. Yang kategori pertama itu adalah interpersonal. Di dalam interpersonal tersebut ada figurehead sebagai tokoh utama, leader sebagai pemimpin, liaison sebagai penghubung. Kategori yang ketiga ada informasional. Di dalam informasional ini, manajer sebagai monitor atau pemantau, sebagai diseminator atau pembicara, sebagai spokesperson atau juru bicara. Dan kategori yang ketiga adalah decisional. Di sini manajer menjadi entrepreneur atau kewirausahaan, disturbance handler sebagai penyelesai masalah, resource allocator sebagai pengalokasi sumber daya, dan negosiator atau sebagai negosiator. Jenis-jenis organisasi bisnis. Di sini yang pertama adalah organisasi kepemilikan tunggal, itu dikelola oleh satu orang. Contohnya seperti laundry, bengkel, rumah makan, dan lain-lain. Itu selanjutnya kemitraan. Kemitraan ini dimiliki 2 orang atau lebih atas satu kepemilikan usaha. Contohnya seperti restoran dan coffee shop. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi ini contoh yang diakui secara hukum, seperti firma dan CV. Yang keempat adalah perusahaan saham gabungan. Contoh perusahaan saham gabungan ini adalah perusahaan terbatas swasta dan perseroan terbatas publik. Yang kelima ada perusahaan publik. Contoh perusahaan publik ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri,
PT Telkom, dan lain sebagainya. Yang keenam ada perusahaan pemerintah, Pertamina, PLN, BNI, dan PT KA. Oke, kita masuk ke bab 2 adalah perencanaan. Di dalam bab 2 ini yang akan kita bahas, yang pertama itu adalah tujuan dari perencanaan, klasifikasi perencanaan, ketiga proses perencanaan, keempat strategi, kelima jenis strategi, keenam menentukan kebijakan, ketujuh pengambilan keputusan, kedelapan model keputusan rasional. Tujuan perencanaan ada 6. Yang pertama itu membuat tujuan lebih konkret. Yang kedua, menghadapi ketidakpastian dan perubahan di masa depan. Yang ketiga, untuk mengamankan ekonomi dalam operasi. Yang keempat, membantu dalam koordinasi. Yang kelima, membuat kontrol yang efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas organisasi. Klasifikasi perencanaannya ada 2. Yang pertama itu perencanaan strategis dan yang kedua perencanaan taktis. Perencanaan strategis ini menentukan jangka panjang dan mencakup semua bidang fungsional bisnis. Sedangkan perencanaan taktis, perencanaan yang rinci dan spesifik dan yang mendukung rencana strategis. Perencanaan berdasarkan waktu terbagi atas 3, yaitu adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Di sini saya telah merangkum proses perencanaan. Ada 6. Yang pertama, kita menyatakan atau menentukan tujuan organisasi. Yang kedua, menyusun alternatif atau cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, menyusun asumsi untuk setiap alternatif. Yang keempat, memilih alternatif yang terbaik. Yang kelima, menyusun rencana untuk alternatif terpilih. Dan yang keenam, mengubah atau merealisasikan rencana tersebut menjadi sebuah tindakan. Selanjutnya, strategi. Strategi adalah seni pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi sendiri memiliki karakteristik seperti yang pertama, kombinasi dari berbagai faktor. Yang kedua, menghubungkan bisnis dengan lingkungan. Yang ketiga, memecahkan masalah. Yang keempat, alat untuk mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir, dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Menurut Michael Porter, ada 3 jenis strategi. Yang pertama adalah strategi kepemimpinan biaya. Strategi kepemimpinan biaya di sini adalah produsen dituntut untuk menciptakan produk berbiaya rendah dalam sebuah industri tetapi dengan kualitas yang tertentu. Kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi ini mempromosikan produk atau layanan dengan atribut yang unik dan berbeda dari pesaing. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi fokus adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik dan berfokus kepadanya sehingga pelanggan akan menetap. Ya, di sini telah saya buat langkah-langkah untuk menentukan kebijakan. Langkah awal itu adalah prinsip, kita harus menentukan prinsip atau titik tolak. Yang kedua, pernyataan masalah. Yang ketiga, tujuan dan sasaran. Yang keempat, analisis kebijakan. Yang kelima, rekomendasi. Yang keenam, rencana implementasi. Dan yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Arti kebijakan itu adalah pernyataan atau pemahaman umum yang memandu pikiran seseorang pemimpin. Pengambilan keputusan berasal dari bahasa lain decidere yang berarti memotong. Keputusan
melibatkan pemotongan alternatif antara yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. Kemudian di sini ada jenis keputusan. Keputusan yang pertama adalah keputusan terprogram dan non-program. Keputusan terprogram itu bersifat rutin dan berulang-ulang dan umumnya dibuat dalam kerangka kebijakan. Sedangkan keputusan non-program diambil untuk mengatasi masalah yang tidak berulang atau masalah yang tiba-tiba terjadi. Yang B, keputusan strategis dan taktis. Keputusan strategis itu mengenai alokasi sumber daya dan kontribusi untuk pencapaian tujuan organisasi. Dan keputusan taktis itulah keputusan yang rutin dan berulang. Di sini saya telah mengapakan model pengambilan keputusan rasional. Itu adalah proses yang logis dan mengikuti jalur yang teratur dari identifikasi masalah hingga solusi. Di sini ada langkah-langkah pengambilan keputusan rasional. Langkah awal itu adalah pertama, tentukan masalahnya. Kedua, identifikasi kriteria keputusan. Ketiga, menimbang kriteria. Keempat, hasilkan sebuah alternatif. Yang kelima, menilai alternatif yang telah dihasilkan tersebut. Dan yang keenam, menghitung keputusan optimal. Bab 3, organisasi. Kohn dan O'Donnell mengatakan bahwa organisasi melibatkan pengelompokan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan rencana. Di bab 3 ini yang akan kita bahas yaitu adalah karakteristik organisasi, prinsip organisasi, jenis-jenis organisasi, otoritas baris dan staf, departementasi, rekrutmen, dan proses penilaian kerja. Karakteristik organisasi itu ada 8. Yang pertama itulah divisi kerja, kedua koordinasi, ketiga pluralitas orang, keempat tujuan utama, kelima kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, keenam organisasi itu adalah sebuah struktur hubungan, ketujuh organisasi sebagai mesin manajemen, kedelapan organisasi sebagai proses universal. Prinsip struktur organisasi. Prinsip struktur organisasi ini terbagi atas 4, yaitu hubungan lini dan staf, kemudian departementalisasi, yang ketiga rentang kontrol dan desentralisasi, serta sentralisasi dari organisasi tersebut. Organisasi terbagi atas 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Chester E. Bernard mendefinisikan organisasi formal sebagai sebuah sistem aktivitas atau kekuatan yang terkoordinasi secara sadar dari 2 orang atau lebih. Sedangkan organisasi informal adalah organisasi yang tidak didirikan oleh otoritas formal apapun, tetapi muncul dari hubungan pribadi dan sosial dari organisasi tersebut. Kemudian otoritas baris dan staf. Otoritas baris dan staf ini adalah orang-orang spesialis yang melayani para manajer lini saat dan ketika dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan bantuan yang akan memungkinkan para pejabat lini untuk melaksanakan aktivitas mereka dengan lebih baik. Jenis-jenis staf. Staf terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu adalah staf pribadi. Staf pribadi di sini sebagai asisten pribadi atau penasihat manajer lini. Yang kedua adalah staf khusus. Staf khusus bertindak sebagai sumber di bidang khusus seperti litbang, personalia, akuntansi, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah staf umum. Staf umum ini adalah sekumpulan ahli di berbagai bidang yang memberikan nasihat dan membantu manajemen puncak.
Selanjutnya rekrutmen. Definisi rekrutmen inilah proses menemukan dan mencoba menarik calon pekerja yang mampu mengisi lowongan secara efektif. Ada 5 proses rekrutmen. Yang pertama itu identifikasi lowongan kerja. Yang kedua penyusunan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketiga pemilihan sumber. Yang keempat mengiklankan lowongan kerja. Dan yang kelima mengelola tanggapan. Proses seleksi dari rekrutmen itu adalah yang ada 9 bagian. Yang pertama adalah pemutaran awal, kemudian wawancara awal, dilanjutkan dengan mengisi formulir aplikasi, lalu wawancara pribadi, setelah itu melakukan pemeriksaan referensi, lalu verifikasi latar belakang, wawancara akhir, pemeriksaan fisik, dan yang terakhir tawaran kerja. Pelatihan setelah rekrutmen. Proses pelatihan di sini mempelajari urutan perilaku terprogram. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan pada saat ini dan mempersiapkan mereka untuk pekerjaan yang diinginkan sebuah perusahaan tersebut. Ada 2 metode pelatihan. Pertama, pelatihan di tempat kerja dan pelatihan di luar pekerjaan. Kemudian kita masuk ke proses penilaian kerja. Di dalam sebuah perusahaan penting untuk menilai hasil kerja daripada karyawan ataupun bawahan. Di dalam proses penilaian kerja ada 6 langkah-langkah yang akan dilalui. Yang pertama itulah menetapkan standar kinerja. Yang kedua, mengkomunikasikan standar. Yang ketiga, mengukur kinerja sebenarnya. Yang keempat, membandingkan kinerja aktual karyawan dengan kinerja yang diinginkan. Yang kelima, membahas hasil. Dan yang terakhir, keenam, pengambilan keputusan. Kita masuk ke bab 4, yaitu mengarah. Dan yang akan kita bahas di dalam bab 4 mengarah ini adalah kreativitas dan inovasi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi serta unsurnya. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini tidak bisa dipisahkan karena mereka saling bersangkut paut. Karena kreativitas adalah penciptaan ide-ide baru dan inovasi adalah implementasi dari ide-ide baru tersebut. Di dalam kreativitas dan inovasi ada 6 langkah. Yang pertama itu adalah persiapan. Persiapan itu mendefinisikan masalah, tujuan atau tantangan yang akan dihadapi. Yang kedua, investigasi. Mempelajari masalah yang akan dihadapi di kemudian hari. Yang ketiga itu transformasi. Transformasi ini mencari pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah. Yang keempat ada inkubasi. Inkubasi ini kita merefleksikan informasi yang terkumpul di bawah pikiran alam sadar. Yang kelima ada iluminasi. Iluminasi adalah realisasi pada masa lalu yang bergabung menjadi sebuah terobosan. Dan yang terakhir keenam, melakukan verifikasi. Verifikasi ini memastikan apakah kreativitas pemikiran dan tindakan inovasi benar-benar efektif untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Motivasi. Motivasi adalah kekuatan yang mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi ini memiliki karakteristik sebagai motivasi perasaan internal. Motivasi perasaan internal yang dimaksud di sini adalah kekuatan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berperilaku dengan cara tertentu. Kemudian motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Biasanya untuk memotivasi seseorang, kita harus memahami kebutuhan orang tersebut. Yang ketiga adalah motivasi menghasilkan perilaku berarah sasaran.
Maksudnya sih adalah mengarahkan perilaku seseorang ke suatu tujuan yang kita inginkan. Dan yang terakhir keempat, motivasi dapat berupa positif atau negatif. Motivasi positif didasarkan pada penghargaan, sedangkan motivasi negatif adalah ketakutan dari diri seseorang itu. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses dan seni yang mempengaruhi seseorang sehingga mereka berusaha mencapai titik yang diinginkan. Pemimpin bertindak untuk membantu kelompok mencapai tujuan. Pemimpin harus menanamkan nilai kualitas, kejujuran, dan pengambilan risiko untuk karyawan dan pelanggan. Pentingnya kepemimpinan bagi organisasi ataupun perusahaan. Ada 4. Yang pertama itulah bantuan untuk otoritas. Yang kedua, kekuatan motif untuk usaha kelompok. Yang ketiga, dasar kerjasama. Yang keempat, integrasi organisasi formal dan informal. Di sini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itulah kepemimpinan otokratis. Di sini pemimpin otokratis itulah pemimpin yang membuat keputusan sendiri dan memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua itulah kepemimpinan demokrasi. Pemimpin demokrasi itulah mencari solusi semua masalah dengan keputusan bersama bawahan. Yang ketiga itulah kepemimpinan laissez-faire. Maksud kepemimpinan laissez-faire adalah pemimpin sangat sedikit atau hampir sama sekali tidak memberi pengarahan dan meletakkan tanggung jawab penuh kepada bawahannya. Komunikasi. Komunikasi menurut O'Donnell dan Cons adalah hubungan melalui kata-kata atau simbol yang ditujukan kepada orang lain. Di sini saya telah membuat bagian sebuah komunikasi. Selanjutnya itulah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu gagasan kajian dalam bidang dan manajemen organisasi yang menggambarkan psikologi, sikap, pelayanan, keyakinan, dan nilai suatu organisasi. Unsur-unsur budaya organisasi sudah saya gambarkan seperti ini. Ada cerita, ritual dan rutinitas, simbol, paradigma, pengendalian, struktur organisasi, dan struktur kekuasaan. Cerita adalah peristiwa masa lalu seseorang yang dibicarakan di dalam atau di luar perusahaan yang dianggap perilaku hebat dari seseorang tersebut. Kemudian ada ritual dan rutinitas. Ritual dan rutinitas itu ialah perilaku dan tindakan seseorang sehari-hari yang dapat diterima dan dihargai oleh manajemen. Yang ketiga ada simbol. Simbol itu adalah representasi visual perusahaan, termasuk adalah logo, kondisi kantor, dan pakaian kantor. Yang keempat adalah struktur organisasi. Struktur yang ditentukan oleh bagian organisasi dan garis kekuasaan. Yang kelima ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian ini terbagi menjadi 3, yaitu sistem pengendalian keuangan, sistem kualitas, dan sistem penghargaan. Dan yang terakhir adalah struktur kekuasaan. Struktur kekuasaan adalah orang-orang yang memiliki pengaruh terbesar pada keputusan, operasi, dan arahan strategis. Kita ke bab 5, pengendalian. Di dalam bab 5 ini yang akan kita bahas itu ada 3, yaitu pertama proses pengontrolan, kedua klasifikasi dan jenis anggaran, dan yang ketiga operasi perencanaan. Proses kontrol. Proses kontrol ini memiliki 4 langkah, yaitu pembentukan standar kinerja di dalam sebuah perusahaan,
Yang kedua, pengukuran kinerja yang telah dilakukan oleh karyawan ataupun bawahan. Yang keempat, membandingkan kinerja bawahan atau karyawan dengan standar yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat, mengambil tindakan korektif. Klasifikasi anggaran. Klasifikasi anggaran sendiri memiliki 4 bagian, yaitu anggaran berdasarkan waktu, anggaran berdasarkan kondisi, anggaran berdasarkan kapasitas, dan anggaran berdasarkan cakupan. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama itulah anggaran pendapatan dan beban. Yang kedua, anggaran waktu, uang, material, dan produk. Yang ketiga adalah anggaran belanja modal. Yang keempat, anggaran tunai. Yang kelima, anggaran variabel. Dan yang keenam, anggaran berbasis nol. Operasi perencanaan. Operasi perencanaan adalah bagian dari kerja strategis. Ini menjelaskan cara jangka pendek untuk mencapai tonggak sejarah dan menjelaskan bagaimana atau bagian dari apa rencana strategis atau akan dijalankan selama periode operasional tertentu. Dalam kasus penerapan komersial, tahun fiskas, atau anggaran tertentu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya minta maaf. Selamat malam dan terima kasih.